Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk membantu teman-teman dalam pengisian survei minat PPDB Jabar 2025. Sebelum dimulai, alangkah baiknya untuk like, komen, dan subscribe channel Cerdas guna berbagi informasi seputar pendidikan dan juga seputar aplikasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja. Untuk yang pertama, teman-teman silahkan cek tutorial sebelumnya, yaitu adalah panduan lengkap untuk operator sekolah untuk mendapatkan daripada akun peserta didik secara mandiri. Jadi pada tutorial ini saya akan mencoba untuk membantu teman-teman pengisian survei dilakukan oleh peserta didik masing-masing. Caranya bagaimana, teman-teman? Jangan lupa, yang pertama kita masuk dulu ke link yang telah disediakan. Yang kedua kita login, username dan password yang telah diberikan oleh operator sekolah. Nah, setelah login, nanti ketika teman-teman memberitahu di sini ada panduan untuk aplikasi Pintar Murid SMP, di mana aplikasi ini adalah peminatan atau pemetaan minat murid sebagai calon peserta PPDB 2025 Jabar. Yang pertama, gunakan akun login yang diberikan oleh operator sekolah. Yang kedua, masukkan user dan password yang telah diberikan. Nanti setelah masuk user password, itu akan ada instruksi untuk mengganti password, di mana password tersebut yaitu adalah diberikan sesuai dengan minatnya masing-masing. Yang kedua yaitu adalah biodata, diisi sesuaikan dengan nama, NISN, alamat, tempat tanggal lahir, dan asal sekolah. Jika ada kesalahan, segera lapor ke operator sekolah untuk diperbaiki. Nah, untuk POM bakat dan minat ini yaitu adalah pilihan jenjang kalau untuk SMA, SMK, atau pesantren. Jika memilih SMA, SMK, pesantren, maka dua pilihan opsi yaitu negeri dan swasta. Jika tidak ingin melanjutkan sekolah, maka pilihan alasan disediakan tulis secara mandiri. Jadi pastikan semua siswa itu wajib mengisi, jadi bukan hanya untuk ke sekolah negeri. Nah, untuk konfirmasi data disimpan, pastikan semua data sudah benar dan sebelum dikirim. Setelah pengiriman data akan diproses oleh sistem digunakan sebagai analisis, di mana periode pengisian survei ini dilakukan tanggal 13 sampai dengan tanggal 20 Maret. Perhatian, survei ini diisi wajib oleh guru, didampingi oleh siswa, didampingi oleh orang tua atau guru. Harapkan pengisian survei ini sesuai dengan jujur, kondisi yang sebenarnya, dan hasil pemetaan secara akurat. Jika setuju, kita checklist dan tutup. Langkah pertama teman-teman yang harus dilakukan jika dilakukan oleh mandiri oleh siswa. Jadi intinya survei ini dilakukan oleh semua siswa, bukan hanya oleh siswa yang daftar ke negeri. Di mana tadi sudah disampaikan jika survei minat ini dilakukan oleh semua siswa. Yang pertama, biodata siswa. Pastikan data tersebut sudah benar. Di antaranya adalah NIK. NIK ini teman-teman bisa dilihat dari validasinya. Yang kedua yaitu adalah jenis kelamin, ini tidak bisa diubah. Bagaimana cara merubahnya? Teman-teman cek data aplikasi Dapodik, tempat tanggal lahir, dan email. Saya umpamakan email di sini adalah contohnya. Ingat, email di sini adalah email aktif ya. Nah, untuk kepemilikan emailnya silakan teman-teman pilih. Kalau milik sendiri, klik sendiri. Kalau orang tua, kalau saudara-saudara, kalau guru-guru. Saya di sini coba milik sendiri. Nah, untuk nomor telepon apakah milik sendiri atau orang tua? Contoh di sini adalah milik sendiri. Nah, jika sudah sesuai, alamat sudah sesuai, dan sebagainya sudah sesuai, maka perhatikan baik-baik untuk kelurahan kita cari di sini contohnya Majasetra. Jika sudah, di sini RT RW-nya RW 12, contohnya RT-nya RT 1. Alamatnya Babakan, lalu simpan. Nah, jika data sudah diupdate, langkah kedua teman-teman yaitu adalah mengisi survei minat. Nah, apakah untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya? Nah, jika teman-teman memilih setiap survei hari ini dibuat membawa Anda lebih dekat dengan impian cita-cita. Isikan survei dengan penuh hati agar dapat membantu Anda menemukan jalan terbaik di masa depan. baik negeri ataupun swasta mendaftar itu wajib mengisi survei ini ataupun yang tidak melanjutkan. Nah, jikalau teman-teman tidak melanjutkan, maka tulis di sini
Kenapa tidak melanjutkannya? Apakah kesulitan biaya, jarak jauh, bekerja, wira swasta, tidak minat dan tidak ada motivasi? Berminat untuk melanjutkan ke sekolah atau lembaga pendidikan di Jawa Barat. Kalau seandainya teman-teman di Jawa Barat ingin melanjutkannya, maka teman-teman pilih ya. Kalau seandainya tidak, teman-teman pilih tidak. Oke, paham sampai sana ya? Mudah-mudahan paham. Jadi pastikan teman-teman itu sudah memilih sekolah yang akan melanjutkan nanti ketika jenjang yang lebih tinggi. Yang selanjutnya saya coba memilih Jawa Barat, contohnya saya memilih SMA. Untuk sekolah yang diminati, yang itu adalah diminati sekolah pertama. Artinya adalah teman-teman, kalau seandainya teman-teman memilih sekolah negeri, maka di sini pilih Kabupaten Bandung. Contoh di sini adalah Majalaya. Kita pilih satu. Di sini adalah untuk yang kedua, kalau seandainya swasta, kalau negeri kita pilih negeri. Yang kedua itu saya pilih yang kedua itu adalah Majalaya 2 contohnya. Kalau pilihan ketiga itu hanya bisa memilih sekolah ketiga adalah swasta. Nah, beda halnya kalau seandainya teman-teman memilih sekolah swasta. Contohnya saya di sini pilih SMK Muhammadiyah. Nah, kenapa tidak bisa memilih SMK? Karena teman-teman di sini memilihnya adalah SMA. Mudah-mudahan paham sampai sana. Jika teman-teman memilih SMA, maka pilihan yang kedua ketiga itu harus wajib memilih SMA juga. Contohnya SMA Muhammadiyah. Oke, jika sudah, maka teman-teman pilih jalur. Jalurnya di sini ada domisili, maka teman-teman adalah tempat tinggal, sekolah dekat, sangat dekat, ada dapat jangkauan transportasi umum. Jikalau sangat dekat, teman-teman, nanti kalau seandainya sangat dekat, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang bersangkutan. Kalau seandainya nanti ketika proses pendaftaran, kalau transportasi umum, pilih transportasi umum. Contoh, sangat dekat, maka contoh, rumah saya sangat dekat dengan sekolah di atas. Jika diukur dalam meter kurang lebih 500 meter. Oke. Nah, itu adalah contoh adalah ketika kalian memilih domisili. Selanjutnya pilih prestasi. Nah, kalau seandainya pilih prestasi, teman-teman memiliki nilai rapot yang baik. Nah, kalau memiliki rapot yang baik, saya selama di SMP memiliki nilai baik dibuktikan dengan ranking ke-1 atau sampai dengan 3. Oke. Atau bisa gini, saya di SMP ranking 1 kelas 1 semester 1 dan terus uraikan. Oke, itu rapot. Untuk jalur kejuaraan atau bidang non-akademik. Bidang akademik. Contoh untuk bidang akademik. Ketika bidang akademik, teman-teman, saya pernah menjadi juara OSN tingkat, atau saya pernah menjadi juara OSN ke-1 tingkat kabupaten. Dan seterusnya. Bidang akademik itu baik OSN, FL2SN, dan KSN dan sebagainya. Itu akademik. Sedangkan non-akademik, teman-teman, itu teman-teman memilih contohnya yaitu adalah non-akademik. Saya juara ke-1 lomba karate yang diselenggarakan pada tingkat provinsi. Nah, apa yang harus disiapkan? Itu adalah foto, surat keterangan, sertifikat, dan ketika lomba. Nah, itu adalah akademik. Nah, sedangkan untuk pengalaman kepanduan, ketua kepanduan adalah yang pertama OSIS, yang kedua adalah kepanduan. Nah, ketua OSIS di sini adalah teman-teman wajib menyertakan SK daripada sebagai ketua OSIS atau ketua kepanduan. Apa maksud ketua kepanduan? Maksud ketua kepanduan di sini adalah yaitu adalah sebagai ketua pramuka atau
yang disebut sebagai pradana dan pratama kalau tidak salah seperti itu untuk organisasi kepanduan. Jadi kepanduan itu yang diakui hanya pramuka saja kalau menurut aturan. Nah, contoh saya di sini adalah pengalaman sebagai ketua OSIS. Dan kebetulan siswa di atas adalah siswa atas nama Fauzia adalah siswa sebagai ketua OSIS. Saya adalah ketua OSIS di SMP Muhammadiyah Muhammadiyah 1 Majalaya angkatan tahun atau jangan angkatan atau ya periode tahun 2024 sampai dengan 2025. Itu adalah salah satu jenis jika teman-teman sebagai ketua OSIS. Dan jangan lupa uraikan juga pengalaman sebagai ketua OSISnya. Diisi sedemikian rupa. Itu adalah salah satu jenis di mana kita memilih prestasi. Yang selanjutnya ada afirmasi, itu seperti KTHM, SKTM dan sebagainya. KTHM seperti KTHM, di sini ada muncul kesulitan ekonomi, khusus ekonomi dan kebutuhan khusus atau istimewa cerdas. Mohon maaf ya, kebutuhan khusus dan ekonomi cerdas. Kalau kesulitan ekonomi dibuktikan dengan PKH, KKS dan juga KIP. Itu afirmasi. Yang selanjutnya adalah mutasi, di mana mutasi di sini adalah mengikuti perpindahan orang tua, kerja dan juga guru dan tenaga kependidikan atau jalur guru. Nah, di sini saya kebetulan adalah jalur prestasi yang saya ambil. Di sini adalah ketua OSIS. Lalu simpan. Nah, data update berhasil disimpan. Itu saja mungkin untuk teman-teman hanya sampai sana, khusus untuk pengisian dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 20 Maret. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jika ada yang bertanya, silahkan boleh di kolom komentar. Nanti saya akan jawab berdasarkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.